Indonesia itu penjajah atau bagaimana dibilang? Halo, hai sahabat angkaran data. Timor Leste merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hampir 24 tahun negara ini merdeka dari Indonesia. Kita pun bertanya, bagaimana situasi terkini Timor Leste? Dan benarkah banyak penduduk, khususnya Dili, yang merindukan untuk kembali ke Indonesia? Sahabat angkaran data, inilah 8 fakta terbaru yang terungkap. 1. Rindu Indonesia. Satria Ponde merupakan salah satu YouTuber yang mewawancarai langsung sejumlah penduduk di kota Dili terkait Indonesia. Salah seorang wanita Dili mengatakan dengan jujur bahwa ia rindu menjadi bagian dari Indonesia. Selain karena erat, juga karena dekatnya wilayah Indonesia dan Timor Leste. Nggak kangen jadi Indonesia? Nggak kangen? Mereka toh. 2. Indonesia sebagai saudara. Berdasarkan pengakuan yang ada, banyak warga Timor Leste yang ternyata melihat Indonesia sebagai saudara mereka. Ya, meski memiliki sejarah yang kelam, namun semua itu sudah berlalu. Hubungan Indonesia dan Timor Leste kini jauh lebih baik dibandingkan di masa lampau. Beberapa alasan mengapa banyak penduduk Timor Leste menganggap Indonesia saudara karena hubungan budaya, sejarah, dan geografis yang sangat erat, apalagi pernah menjadi satu rumah yang kala itu menjadi provinsi dari Indonesia, yaitu Provinsi Timor Timur. Penduduk Timor Leste juga banyak menganggap Indonesia sebagai keluarga lama mereka. 3. Bahasa lebih banyak. Jika dahulu bahasa yang resmi dipakai di Timor Leste yaitu bahasa Indonesia saja, maka kini bisa dikatakan penduduk Timor Leste menguasai bahasa yang lebih banyak. Mereka kini bisa berbahasa Portugis, karena bahasa Portugis menjadi bahasa resmi negara. Mereka juga bisa bahasa Tetum, bahasa asli dari penduduk Timor Leste. Bahkan meski bahasa Indonesia tak lagi diajarkan di kurikulum sekolah mereka, namun tak hanya orang tua, generasi muda di Timor Leste, bahkan anak kecil masih bisa berbahasa Indonesia. Hal ini mereka pelajari baik melalui media sosial, TV, radio, maupun orang Indonesia yang datang berkunjung ke sana. Bahasa Indonesia bahkan masih hidup di ibu kota Timor Leste yaitu kota Dili dan cukup sering dipakai dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, entah berbelanja maupun makan, seperti memesan makan di rumah makan bakso yang cukup banyak bertebaran di kota Dili, di mana penjualnya merupakan orang keturunan Indonesia. 4. Pilih Indonesia atau Timor Leste. Ketika ditanya secara detail pilih Indonesia atau tetap Timor Leste, sejumlah penduduk di Dili mengatakan bahwa mereka bangga dengan negaranya Timor Leste, tapi tetap merasa bersaudara dengan orang Indonesia. Itulah jawaban jujur penduduk. Pertanyaan ini sebenarnya agak berat untuk dijawab, namun mereka selalu dengan penuh kehangatan menjawab bahwa mereka tetap orang Timor Leste yang bersaudara dengan Indonesia. Kakak pilih jadi Indonesia atau Timor Leste? Kita kan orang Timor Leste. Nggak mau jawab. 5. Bisa ke Eropa tanpa visa. Salah satu keistimewaan penduduk Timor Leste saat ini ialah mereka bisa ke Eropa tanpa perlu mengurus visa. Ya, hal ini karena penduduk Timor Leste bisa mendapatkan paspor Portugal yang secara otomatis membuka akses ke negara-negara Eropa lainnya tanpa harus ribet mengurus visa. Ya, sejak tahun 2015, Uni Eropa dan Timor Leste menandatangani perjanjian bebas visa untuk kunjungan singkat. Pemegang paspor Timor Leste bisa menikmati akses kunjungan ke Eropa hingga 90 hari, khususnya negara-negara Schengen seperti Italia, Prancis, Portugal, dan Spanyol.
Bisa dikatakan paspor Timor Leste lebih kuat dibandingkan paspor Indonesia. Timor Leste bergabung dalam komunitas negara berbangsa Portugis, sehingga manfaatnya ialah mendapat akses bebas visa ke sejumlah negara Eropa. 6. Masih menonton siaran TV Indonesia. Penduduk Timor Leste juga ternyata masih menonton siaran TV Indonesia. Meski sudah merdeka, namun mereka tetap menyukai tontonan dan siaran asal Indonesia seperti SCTV dan Indosiar. Bahkan beberapa penduduk juga masih setia mendengar radio Indonesia. Tujuh, Indonesia disebut penjajah. YouTuber Satrio bertanya kepada sejumlah anak sekolah SMA di Timor Leste tentang Indonesia. Ia bertanya, di dalam pelajaran sejarah SMA Timor Leste, Indonesia disebut penjajah ataukah tidak? Salah satu dari siswa SMA tersebut mengatakan bahwa Indonesia dalam pelajaran sejarah mereka disebut penjajah. Meski ini menyakitkan, namun itulah pendapat dari sisi pandang Timor Leste sendiri. Meski begitu, namun itu hanyalah sejarah saja, dan kini relasi Indonesia dan Timor Leste semakin erat. Kalau di pelajaran bahasa sejarahnya, Indonesia itu penjajah atau bagaimana? Penjajah ya? Iya. Maaf. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu, tapi Indonesia penjajah di sana. 8. Mata uang berubah. Selain bahasa, mata uang Timor Leste juga berubah. Jika dahulu menggunakan rupiah, maka kini penduduk Timor Leste menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negara mereka. Tak hanya uang kertas, terdapat juga uang koin, khususnya uang koin lokal Timor Leste langsung, yang juga dipakai untuk bertransaksi seperti sen. Sahabat Angkren Data, itulah 8 fakta terbaru di balik jawaban jujur penduduk Dile terhadap Indonesia dan situasi terkini. Semoga kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste semakin baik dan hubungan persaudaraan semakin erat. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.